Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Hanya dengan melihat Naschen Soul dari pemuda ini, dia hanya berada di level Demon Heavenly level 1. Namun ketika melihat jiwanya, ranah jiwanya adalah iblis surgawi tingkat 3. Ini benar-benar aneh. Qin Yu bingung. Dengan betapa kuatnya Qin Yu saat ini, dia bisa melihat melalui pemuda itu dari satu pandangan. Pemuda ini wujud aslinya seharusnya menjadi binatang iblis biasa dari klan beruang terbang, dia bahkan bukan binatang ilahi. Setelah merenung sejenak, Qin Yu terus memantau Hei Tong dan pemuda di restoran itu. Aku akan menerimanya. Pemuda yang sederhana dan jujur itu berkata dengan tergesa-gesa. Saat itulah Hei Tong duduk kembali dengan puas. Hei Tong tampak sangat senang. Orang besar, terakhir kali aku bertemu denganmu aku bahkan belum punya waktu untuk mengetahui namamu. Bisakah kamu memberitahuku namamu? Pemuda yang sederhana dan jujur itu menarik napas dalam-dalam dan membangkitkan keberaniannya sebelum berkata. Nama saya Guo Fan. Guo Fan? Hei Tong menyebut nama itu dengan lembut beberapa kali. Namaku Hei Tong, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Suara ini sangat pelan hingga Guo Fan bahkan tidak mendengarnya. Guo Fan terkejut, nona muda apa yang kamu katakan tadi? Tidak akan mengulanginya, jika kamu tidak mendengarnya dengan benar. Hei Tong segera berdiri dan berjalan keluar dari kamar pribadi. Guo Fan temani aku berjalan-jalan di sekitar jalan. Apa dia dipanggil Hei Tong? Hei Tong adalah nama yang bagus. Guo Fan bergumam beberapa kali dengan suara rendah, segera setelah itu dia segera berdiri. Guo Fan, bentuk aslinya hanyalah binatang iblis biasa dari klan beruang terbang. Ibunya sudah lama dibunuh oleh musuhnya, hanya ayahnya yang masih hidup. Hanya saja tingkat kultivasi ayahnya bahkan lebih lemah dari miliknya. Namun Guo Fan berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri. Setelah mencapai tingkat setan surgawi, ia berangkat dari kampung halamannya dan tiba di planet besar ini. Dia tidak mampu hidup di kota bintang biru hijau dan dengan demikian hanya bisa hidup di alam liar di luar kota. Biasanya dia akan mengatupkan giginya dan terus berkultivasi dengan getir. Cita-citanya adalah berusaha lebih keras lagi sampai suatu saat nanti, dia bisa menjadi laki-laki di antara laki-laki agar ayahnya bisa bangga padanya, sehingga dia tidak lagi harus hidup di kelas bawah. Sederhana dan jujur. Mayoritas orang yang bertemu Guo Fan menganggapnya sederhana dan jujur. Namun menjadi sederhana dan jujur hanyalah perilaku Guo Fan. Pada kenyataannya dia sangat cerdas dan mengerti segalanya. Guo Fan lihat, patung-patung di sini sangat halus. Hei Tong sedang berdiri di depan toko di pinggir jalan dengan penuh semangat. Dia dengan hati-hati melihat setiap patung boneka kecil di toko ini. Mayoritas patung di toko ini berpasangan. Hei Tong masuk ke dalam toko dan langsung mengagumi sepasang patung. Guo Fan lihat, bukankah boneka gendut ini mirip denganmu? Itu lucu seperti kamu. Hei Tong tiba-tiba berbalik dan berbicara dengan Guo Fan dengan kepala terangkat. Hei Tong saat ini tertawa dengan sangat gembira. Saat melihat Hei Tong yang sedang tertawa dengan kepala terangkat tinggi, jantung Guo Fan tiba-tiba mulai berdenyut. Namun rasa rendah diri muncul dari lubuk hati Guo Fan. Tanpa sadar Guo Fan mengepalkan tinjunya, dia menyukai Hei Tong. Namun sejak pertama kali dia bertemu dengannya di mana dia dengan santai memberinya mutiara spiritual transmisi, sehingga mereka bisa menghubungi satu sama lain. Hanya dengan itu Guo Fan sudah tahu bahwa status Hei Tong bukanlah sesuatu yang bisa dia tandingi. Guo Fan pernah berpikir untuk pergi, namun dia masih memiliki sedikit harapan di lubuk hatinya. Ini aku, ini kamu. Hei Tong memilih boneka, dia tersenyum dan berkata, Guo Fan, 2 boneka ini haruskah kita membelinya? Bos saya membeli 2 ukiran ini. Guo Fan segera berbalik dan berkata pada bos itu, 3 batu roh elemental kualitas rendah, kata orang tua itu dengan tidak antusias.
3 batu roh elemental kualitas rendah. Meski terdengar sangat murah, pada kenyataannya itu hanyalah 2 ukiran. Seandainya selama waktu normal, Guofan pasti tidak akan menghabiskan 3 batu roh elemental kualitas rendah untuk membeli ukiran yang hampir sama sekali tidak berguna. Ini adalah 3 batu roh elemental kualitas rendah. Tanpa ragu-ragu Guofan menyerahkan pembayarannya. Guofan berbalik untuk melihat Hei Tong. Wajahnya tiba-tiba menjadi agak merah. Tong, bisakah aku memanggilmu Tong Tong? Hei Tong membuka lebar matanya saat dia melihat ke arah Guofan. Setelah beberapa saat dia bereaksi. Tong Tong, jika kamu ingin memanggilku seperti itu maka silakan saja. Mulutmu tumbuh di wajahmu, aku tidak bisa mengendalikan apa yang kamu katakan. Setelah bergumam sebentar, Hei Tong keluar dari toko dengan 2 patung dan wajah yang memerah. Hore! Guofan mengepalkan kedua tinjunya. Dia bersemangat dari lubuk hatinya. Benar-benar tidak bersalah, namun dia melakukan sedikit lebih baik daripada saat aku dulu. Qin Yu mengawasi semuanya dari awal sampai akhir. Setidaknya Guofan ini berani melangkah maju. Sebaliknya saya telah menghabiskan banyak waktu dengan Lier dan tidak berani mengucapkan satu kalimat pun. Hanya dengan melihat ekspresi Guofan dari sebelumnya, Qin Yu telah menyukai pemuda yang sederhana dan jujur ini. Jika Guofan ini ingin menjadi pendamping hidup Hei Tong, paling tidak Qin Yu percaya bahwa dia pasti akan mendukungnya. Saat ini Guofan masih belum tahu bahwa ada seorang ahli super yang memperhatikannya. Dia masih sangat bersemangat, wajahnya bahkan menjadi sedikit demam. Hei Tong saat di sisi lain bahkan lebih ekstrim. Wajahnya sangat merah sehingga sebanding dengan apel. Guofan dan Hei Tong berjalan berdampingan di jalan. Mereka sejenak terpana tentang apa yang harus mereka katakan. Guofan, kenapa kamu tidak bicara? Hei Tong tiba-tiba berbicara. Aku tidak tahu harus berkata apa. Saat ini Guofan merasa agak kosong. Hei Tong tiba-tiba berkata, Guofan, kita sekarang berada di jalan mana? Berapa banyak belokan yang telah kita buat? Guofan melihat ke sekeliling dan tiba-tiba menemukan sepertinya mereka tersesat. Guofan yang terlalu bersemangat sebelumnya berada dalam kondisi bingung, otaknya benar-benar kacau. Dia sama sekali tidak melihat kemana mereka pergi. Giliran yang mereka buat juga semuanya dilakukan secara acak. Oh benar, aku ingat. Guofan tiba-tiba melihat sebuah bangunan yang tingginya lebih dari 100 lantai. Saat melihat bangunan khas ini, Guofan segera teringat di mana mereka berada. Bagaimanapun dia telah berada di Green Blue Star cukup lama sekarang. Saya tidak yakin dengan nama jalan ini. Namun saya tahu tentang petunjuk arahnya. Hei Tong juga tampaknya sudah mendapatkan kembali keaktifannya. Guofan, bisakah kamu memberitahuku tentang orang tuamu? Ayahku, dia adalah seorang pelayan di sebuah restoran di planet biasa di galaksi biru hijau. Keinginan terbesar ayahku adalah agar aku mencapai level Raja Iblis. Jika aku menjadi Raja Iblis maka aku akan menjadi orang besar di planet tempat kita berasal. Tatapan Guofan berubah menjadi berkabut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, namun saya tidak ingin mengurung diri di planet kecil. Itulah mengapa saya datang ke Green Blue Star. Saya telah berusaha sekuat tenaga dalam berkultivasi memberikan yang terbaik. Saya percaya bahwa pasti akan ada hari di mana saya mencapai kesuksesan. Tanpa sadar Guofan mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Hei Tong mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Guofan. Tiba-tiba dia merasakan bahwa Guofan saat ini agak berbeda dengan Guofan yang biasanya sederhana dan jujur. Namun Guofan saat ini bahkan lebih menarik baginya. Guofan, apa kamu punya tujuan? Tiba-tiba tanya Hei Tong. Tujuan? Saya tidak punya tujuan yang jelas. Saya hanya ingin kekuatan sehingga tidak ada yang bisa menindas saya dan kerabat saya. Saya hanya ingin hidup nyaman dan bahagia dengan kerabat saya. Namun saya tahu bahwa di dunia seperti alam abadi dan iblis seseorang harus memiliki kekuatan yang cukup agar tidak tertindas.
Karena itu saya harus berusaha sekuat tenaga, kata Guo Fan dengan tegas. Anak laki-laki bodoh, Qin Yu tersenyum. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan meneguk anggur dari gelas anggurnya. Hidup dengan nyaman dan bahagia tidak terancam dan ditindas oleh orang lain. Bahkan jika Anda mencapai level kaisar masih ada orang lain yang dapat mengancam Anda. Meskipun tujuan semacam ini mungkin terlihat sangat mudah diperoleh, pada kenyataannya bahkan jika Anda mencapai tingkat kaisar Anda tetap tidak akan mencapai tujuan Anda. Melihat Guo Fan, Qin Yu teringat akan dirinya selama di alam fana. Dia dari dulu ingin kerabatnya hidup bahagia dan tidak terancam. Saat dia terus maju kekuatannya saat ini sudah mendekati level 9 Immortal Emperor. Namun dia masih harus berusaha lebih keras. Bocah bodoh, kuharap kau bisa menjalani hidup yang lebih santai dariku. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Begitu pula Guo Fan juga punya jalannya sendiri. Guo Fan terus mengobrol dengan Hei Tong. Dia berbicara tentang masa lalunya teman-temannya kerabatnya. Setengah hari berlalu, Guo Fan, aku khawatir aku hanya bisa bertahan di Green Blue Star selama beberapa hari. Jika bukan karena paman tertua saya maka saya rasa saya bahkan tidak akan bisa datang ke Green Blue Star sama sekali, kata Hei Tong tanpa daya dengan mulut terangkat. Mungkinkah orang tuamu bahkan tidak mau kamu datang ke Green Blue Star? Orang tuaku punya musuh, musuh ini sangat kuat. Orang tuaku sedikit lebih lemah, kata Hei Tong tanpa daya. Namun saya tahu bahwa paman tertua saya dan mereka sangat kuat saat ini. Segera mereka tidak perlu takut pada musuh itu lagi. Saya yakin paman tertua Anda dan mereka akan berhasil. Guo Fan mengangguk. Nona muda, apakah Anda dari klan elang kami? Tiba-tiba terdengar suara. Guo Fan dan Hei Tong secara bersamaan mengangkat kepala dan melihat ke atas. Apa yang mereka lihat adalah seorang pemuda berpakaian hitam tersenyum dan berjalan dengan dua pria parubaya. Pemuda berpakaian hitam itu dengan hati-hati melihat ke arah Hei Tong. Klan elang, terlebih lagi binatang ilahi dari klan elang. Paman yang ini harus memenuhi persyaratan kan? Kedua pria parubaya itu memandang Hei Tong dengan ekspresi seolah-olah mereka sedang memeriksa barang. Segera setelah itu salah satu pria parubaya mengangguk dan berkata, wanita ini sesuai dengan peraturan. Ah, setelah sekian lama akhirnya saya menemukan orang yang menarik, kata pemuda berpakaian hitam dengan penuh semangat. Apa yang kalian semua lakukan? Hei Tong membuka lebar matanya dan berkata dengan marah. Guo Fan yang berdiri di samping juga merasakan ada sesuatu yang salah. Namun dia terus berdiri di samping Hei Tong. Tidak peduli apa yang terjadi, dia tidak akan menyembunyikan dirinya. Pemuda berpakaian hitam berkata sambil tersenyum. Nona muda, saya Liu Ku dari klan elang. Bentuk asliku adalah Qian Flame Eagle, binatang ilahi tingkat tinggi dari klan elang kami. Menurut aturan klan sebagai binatang ilahi tingkat tinggi, teman hidupku haruslah dari klan elang kita. Pada saat yang sama dia seharusnya menjadi binatang ilahi. Hanya dengan begitu keturunan kita akan memiliki kesempatan lebih tinggi untuk menjadi Qian Flame Eagle. Dalam mimpimu, Hei Tong menjadi marah. Dia tampak seperti singa kecil yang marah. Dasar bajingan kecil, kamu benar-benar berani bersikap seperti itu pada nona muda ini, aku pasti akan membuatmu menyesal. Wanita kecil, seorang pria parubaya yang berdiri di belakang pemuda berpakaian hitam berkata dengan acuh tak acuh. Tuan muda Liu Ku adalah kepala klan berikutnya dari klan elang kita. Sebagai klan elang Anda memiliki tanggung jawab untuk mengabdikan diri pada klan kami. Karena Tuan muda Liu Ku telah memilih Anda harus mematuhinya. Ini adalah kehormatanmu, jika Anda menolak maka konsekuensi dari tindakan Anda bukanlah sesuatu yang dapat Anda tanggung. Hei Tong mengumpat dengan marah. Ucapkan omong kosong, benar-benar berani dan kuat. Penampilan marahmu benar-benar menggemaskan. Pemuda berpakaian hitam tampak sangat bahagia. Penampilan marah Hei Tong memang menggemaskan. Qin Yu,
Hou Fei dan mereka telah menyebutkan ini sebelumnya dan Hei Tong bahkan senang tentang itu. Namun pada saat ini Hei Tong sangat marah. Tong Tong, pergilah lebih dulu. Guo Fan tiba-tiba berdiri di depan Tong Tong. Tatapannya ditentukan seperti air. Tong Tong sudah menjadi pendamping hidupku. Jika kalian semua ingin merebutnya maka kalian harus melalui aku dulu. Saat ini Guo Fan sama sekali tidak peduli dengan hidup atau mati. Saat ini Guo Fan percaya bahwa dia harus berdiri di depan. Pergi melalui kamu. Pemuda berpakaian hitam tampaknya telah mendengar semacam lelucon. Apakah kamu yakin kamu tidak bodoh? Anda hanyalah demon surgawi tingkat 1. Wanita muda ini bahkan lebih kuat dari Anda. Apakah Anda tahu level saya? Kaisar Iblis tingkat 1. Apakah Anda tahu kekuatan kedua paman saya? Mereka berdua jauh lebih kuat dariku. Hati Guo Fan menggigil. 3 ahli tingkat kaisar. Tingkat kaisar dulunya adalah sesuatu yang dia rasa terpandang dan tidak bisa didekati. Namun sekarang Guo Fan yang bertekad bahkan saat menghadapi kematian tidak bergerak sedikit pun. Hei Tong tidak seperti yang diharapkan, tidak khawatir, dia hanya melihat Guo Fan saat ini. Dia dengan hati-hati melihat ekspresi Guo Fan. Seolah-olah dia berencana untuk selamanya mengingat ekspresi itu di lubuk hatinya. Kakak Guo Fan, Anda tidak dapat menghalangi mereka sama sekali, mengapa Anda masih mencoba untuk menghalangi mereka? Jika saya tidak melakukan ini, maka setelah hari ini saya akan menyesalinya selama sisa hidup saya. Guo Fan sedikit mengangkat kepalanya. Dia menatap 3 ahli tingkat kaisar di depannya. Mereka bisa membunuhku, namun mereka tidak bisa membuat hati saya pasrah kepada mereka. Bahkan jika saya harus mati saya akan memandang rendah mereka dari lubuk hati saya. Cahaya yang ditentukan melintas melewati mata Guo Fan. Ataboy, kamu punya nyali, pemuda berpakaian hitam tersenyum. Jika kau merendahkanku, lakukan itu, aku akan membunuhmu sekarang juga dan menangkap gadis yang kau suka. Apa yang bisa kamu lakukan tentang itu? Tatapan pemuda berpakaian hitam dipenuhi dengan penghinaan acuh tak acuh. Paman tertua, jika kamu terus menonton secara pasif dari pinggir lapangan dan tidak keluar, maka aku akan mengabaikanmu mulai hari ini. Tiba-tiba Hei Tong berteriak dengan keras. Qin Yu yang sedang menonton dari restoran terkejut. Swos! Seorang pria yang serius tiba-tiba muncul di hadapan Hei Tong dan Guo Fan. Namun pada saat ini, pria ini memiliki ekspresi yang sedikit malu di wajahnya. Paman tertua, kamu akhirnya memutuskan untuk muncul, kata Hei Tong dengan mulut menonjol. Qin Yu melirik Guo Fan, kamu disebut Guo Fan. Tidak buruk, anak yang cukup baik. Guo Fan merasa bahwa tatapan ramah Qin Yu memberinya semburan kehangatan dari lubuk hatinya. Dalam sepersekian detik, dia tampaknya tidak takut pada ketiga ahli tingkat kaisar sama sekali. Kamu siapa? Anda ingin ikut campur dalam urusan klan elang kita? Teriak pemuda berpakaian hitam itu. Dia memancarkan aura seseorang dengan status tinggi. Klan elang. Aku bahkan tidak peduli dengan kepala klanmu Liu Tu, jadi mengapa aku peduli padamu 3 bayi? Kata Qin Yu sambil tersenyum ringan. Guo Fan melihat pemandangan yang membuatnya terpana. 3 kekaburan tiba-tiba muncul di hadapan ketiga pria itu. Segera setelah itu 3 keburaman menghilang. Qin Yu kembali ke tempatnya berdiri seolah-olah dia tidak pernah bergerak sama sekali. Bang! Ketiga pria itu tiba-tiba jatuh ke lantai dengan suara keras. Yang paling saya benci adalah orang yang memaksa orang lain. Terutama memaksa kerabat saya. Dengan lambaian lengan bajunya ketiga mayat itu berubah menjadi abu dan menghilang. Setelah mencapai tahap ke-7 dari tubuh emas gelap 9 langkah seluruh tubuh Qin Yu terlepas dari apakah itu tinjunya, kaki atau jarinya, semuanya sebanding dengan artefak ilahi. Selain itu mereka adalah artefak ilahi yang dapat memulihkan diri mereka sendiri dalam sekejap. Menyerang dengan kekuatannya, bagaimana 3 kaisar iblis dengan yang terkuat di antara mereka adalah kaisar iblis level 5 dapat melarikan diri hidup-hidup.
Tong kecil, karena orang itu telah meninggal akan sedikit merepotkan bagi kita untuk tinggal di sini, ayo kembali. Kembali. Tidak bisakah kita menunggu beberapa hari lagi? Hei Tong tiba-tiba berbalik untuk melihat Guo Fan. Tatapannya dipenuhi keengganan untuk berpisah. Guo Fan juga enggan berpisah. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Qin Yu tidak takut level 8 Demon Emperor Liu Tu. Namun dia tidak menyukai masalah, mendengar Qin Yu mengatakan bahwa mereka tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Dengan tegas mata Hei Tong dan Guo Fan dipenuhi dengan rasa kehilangan dan keengganan untuk berpisah. Qin Yu tiba-tiba menunjuk ke Guo Fan, namun orang ini bisa mengikuti kita. Jika dia tetap di sini maka dia pasti akan terbunuh saat klan elang menyelidiki. Hore, aku tahu paman tertua adalah yang terbaik. Dengan senang hati Hei Tong memeluk Qin Yu tersenyum. Dan siapa yang mengatakan bahwa dia akan mengabaikanku mulai hari ini? Paman tertua, wajah Hei Tong menjadi merah. Namun dia masih mengintip ke arah Guo Fan. Wajah Guo Fan juga dipenuhi dengan ekspresi bahagia. Hanya saja dia masih mengintip Qin Yu. Sebelumnya 3 ahli tingkat kaisar yang dia anggap terkemuka dan tidak dapat didekati terbunuh dalam sekejap. Aku tidak tahu kapan aku akan sekuat paman sulung. Tanpa sadar Guo Fan mengepalkan tinjunya. Kakak Guo Fan, paman tertua, saya akan menggunakan teleportasi yang lebih besar. Anda hanya harus berdiri diam, Hei Tong berkata pada Guo Fan dengan suara rendah. Terkejut Guo Fan bertanya, mungkinkah kita tidak melalui arai transmisi antar bintang? Bahkan Kaisar Iblis biasa jarang menggunakan teleportasi besar untuk bepergian. Bagaimanapun jarak antara yang bisa ditempuh dengan Greater Teleportation dan Interstellar Conveying Array terlalu besar. Jika kita menggunakan arai penyampaian antar bintang hanya dengan mengantre, aku sudah bisa membawa kalian berdua kembali bersamaku. Meraih seseorang dengan masing-masing tangan, Qin Yu langsung mengeksekusi teleportasi besar dan menghilang bersama Hei Tong dan Guo Fan. Membawa 2 orang bersamanya, Qin Yu tidak dapat tiba di bintang kabut mengalir segera. Dia berhenti di planet tak berpenghuni. Kemudian dengan teleportasi besar lainnya dia membawa Hei Tong dan Guo Fan ke Flowing Mist Star. Di dalam ruang tamu Pure Flow Mansion di dalam Five Willows Palace. Hou Fei, Hei Yu, Wulan dan bahkan Dong Sue semuanya dengan cermat memeriksa Guo Fan. Aku tidak pernah mengharapkan itu, Tong kecil, dasar gadis kecil, sudah berapa lama sejak kau keluar tapi kau sudah membawa kembali seorang pria bersamamu. Aku paman keduamu bahkan masih belum punya pasangan. Menertawakan Hou Fei dengan kepala terentang saat menatap Guo Fan dan Hei Tong bola-balik. Hei Tong dengan pipinya yang mengembang sesekali melihat orang yang lebih tua di depannya, sebelum menundukkan kepalanya karena malu. Adapun Guo Fan, dia agak pendiam. Dia bisa merasakan bahwa orang-orang di depannya masing-masing dari mereka adalah ahli yang luar biasa. Kakak Guo Fan, izinkan aku memperkenalkanmu. Hei Tong menarik Guo Fan dan membawanya ke Wulan dulu. Kakak Guo Fan ini Paman Wulan. Paman Wulan sangat mencintaiku. Anda bisa memanggilnya Paman Wulan seperti saya. Wulan mengangguk sambil tersenyum dan tertawa. Guo Fan memberi hormat pada Paman Wulan. Guo Fan sangat pendiam. Meskipun dia ingin bertindak secara alami, sekelompok orang di depannya hanya berdiri di sana dengan santai memberinya tekanan mental yang sangat besar. Bagaimanapun orang-orang ini semua adalah ahli tingkat kaisar. Selain itu mereka adalah ahli tingkat kaisar yang sangat kuat. Hei Tong lalu melihat ke Qin Yu, ini paman tertua saya, kamu juga kenal dia. Paman sulungku adalah orang yang sangat baik. Lagi pula kata-katanya sangat berguna. Guo Fan menghormati paman tertua. Mendengar apa yang dikatakan Hei Tong, Guo Fan juga mengerti bahwa kata-kata paman tertua ini sangat berguna di antara kelompok orang ini. Qin Yu tersenyum ringan dan kemudian mengangguk. Ini paman kedua saya, dia tidak menghormati orang yang lebih tua dan selalu mengolok-olok saya.
Hei Tong mengerutkan hidungnya dan berkata, segera Hou Fei memelototinya. Sekelompok orang di ruang tamu semuanya mulai tertawa. Bahkan Hei Yu yang ekspresinya tidak sebaik itu memiliki senyuman di wajahnya. Hou Fei segera membuka mulutnya dan hendak berbicara. Namun paman kedua saya paling sering bermain dengan saya. Dia juga sangat peduli padaku dari lubuk hatinya, kata Hei Tong dengan manis. Saat itulah Hou Fei mengangguk dengan puas. Dia tersenyum dan berkata, sepertinya kamu masih tahu pikiranku. Guo Fan menghormati paman kedua, kata Guo Fan dengan hormat. Hou Fei mengangguk dengan mencolok. Segera setelah itu dia membuka matanya lebar-lebar dan berkata, anak muda dengarkan baik-baik. Jika saya mengetahui bahwa Anda telah menindas Tong kecil di masa depan, maka saya akan memotong Anda menjadi 8 bagian. Cahaya seperti api dipancarkan dari mata terbuka lebar Hou Fei. Ini menyebabkan Guo Fan terkejut. Guo Fan hanya mengangguk. Di saat yang sama dia melirik Hei Tong di sampingnya, ini adalah tuanku. Anda bertemu dengannya terakhir kali saya berada di Green Blue Star. Hei Tong memperkenalkan Dong Sue. Guo Fan langsung memberi hormat. Terakhir kali Hei Tong pergi ke Bintang Biru Hijau bersama Dong Sue. Guo Fan juga mengenalnya saat dia mengenal Hei Tong. Hei Tong menarik tangan Guo Fan dan membawanya ke depan. Mereka adalah ayah dan ibuku. Guo Fan membuka mulutnya, dia tidak tahu harus memanggil mereka apa. Hei Yu mengerutkan kening dan membungkuk dengan dingin menyebabkan Guo Fan gemetar di dalam hatinya. Hei Yu sangat menghargai kekuatan. Namun Guo Fan ini hanyalah binatang iblis biasa. Hei Yu bahkan khawatir bahwa begitu dia dan dua saudara laki-lakinya naik ke alam ilahi, bagaimana Guo Fan bisa menjaga putrinya. Melihat penampilan ketakutan Guo Fan saat ini, Hei Yu menjadi semakin marah. Guo Fan, kamu tidak apa-apa menyebut mereka paman dan bibi, kata Qin Yu sambil tersenyum. Guo Fan memandang Qin Yu dengan ekspresi bersyukur sebelum segera berbalik ke arah Hei Yu dan Bai Ling. Guo Fan menghormati paman dan bibi. Bai Ling sangat senang, Hei Yu hanya mengangguk ringan. Setelah itu jamuan makan diadakan di Pure Flow Mansion. Guo Fan untuk selanjutnya menjadi anggota dari Five Willows Palace. Di perjamuan Qin Yu, Hei Yu dan Hou Fei keluar dari kamar tamu. Xiao Hei, sepertinya kamu tidak terlalu menyukai Guo Fan ini. Qin Yu bisa mengatakan bahwa Hei Yu tidak menyukai Guo Fan. Hei Yu berkata dengan acuh tak acuh. Karena Tong kecil menyukai bocah bodoh ini, tidak ada yang bisa kulakukan. Hanya saja bakat Guo Fan ini benar-benar biasa saja. Jika kita berbicara tentang kecepatan kultivasi maka kita bertiga adalah luar biasa. Bagaimanapun juga Guo Fan ini, aku tidak pernah bisa membayangkan dia bisa melindungi Tong kecil di masa depan, jangan terlalu memikirkannya. Setiap orang memiliki nasibnya masing-masing. Meskipun bakat bawaan itu penting, upaya seseorang bahkan lebih penting. Bagaimana Anda bisa tahu berapa banyak yang bisa dicapai Guo Fan di masa depan? Selain itu yang paling penting adalah fakta bahwa Tong kecil menyukainya, kata Qin Yu sambil meredakan kecemasan Hei Yu. Setelah melihat ekspresi Hei Yu, Qin Yu tahu bahwa Hei Yu tidak setuju dengannya. Segera dia mengganti topik, Xiao Hei, kali ini di Green Blue Star aku membunuh 3 kaisar iblis dari klan Elang. Salah satunya bahkan adalah binatang ilahi tingkat tinggi Elang Api Qian. Saya memperkirakan bahwa klan Elang ini tidak akan membiarkan masalah ini. Klan Elang, Hei Yu dan Hou Fei sedikit terkejut. Namun ekspresi mereka tetap tidak peduli. Sekarang di seluruh klan burung hanya ada Peng Demon Emperor yang akan membuat ketiga bersaudara itu berhati-hati. Aku mengatakan semua ini agar kalian berdua bisa mencatatnya. Saya akan segera memerintahkan Dong Sue untuk memperhatikan orang asing di bintang kabut mengalir. Lagi pula lebih baik hindari masalah yang tidak perlu. Qin Yu juga tidak terlalu peduli di dalam hatinya. Di dalam planet inti klan burung Istana Kekaisaran Bintang Gagak Hitam,
Peng Demon Emperor Zhongyan saat ini sedang minum dan mengobrol dengan dua bawahan Kaisar Iblis level 8 Aoku dan Liu Tu. Liu Tu tiba-tiba mengeluarkan mutiara spiritual transmisi. Setelah beberapa saat alis Liu Tu berkerut, dia segera berdiri dan berkata dengan hormat kepada Peng Demon Emperor, "Yang mulia, sesuatu telah terjadi di klan bawahan ini. Saat ini saya meminta untuk diizinkan kembali ke klan saya untuk menyelesaikan masalah ini." "Apa masalah besar itu? Seharusnya tidak terlambat bagimu untuk pergi setelah kita selesai minum," kata Aoku sambil tersenyum. Tatapan Peng Demon Emperor mendarat di Liu Tu. "Masalah besar apa yang telah terjadi?" Liu Tu segera menjawab dengan hormat. "Beberapa hari yang lalu kepala klan masa depan klan saya serta dua kaisar iblis dibunuh oleh seorang ahli misterius di bintang biru hijau." "Ahli misterius?" kata Peng Demon Emperor dengan jijik. "Kepala klan berikutnya dari klan elang Anda, saya ingat dia sepertinya adalah kaisar iblis level 1. Seberapa kuat dua kaisar iblis lainnya? Menurutku orang yang membunuh mereka hanya memiliki tingkat kekuatan biasa," Liu Tu menjawab dengan hormat. "Yang mulia, kekuatan ahli misterius itu secara alami hanya biasa. Namun orang itu membunuh kepala klan masa depan dari klan saya. Sebagai kepala klan saat ini saya harus menjaga ahli misterius ini, pergi setelah kamu selesai minum," kata Peng Demon Emperor dengan acuh tak acuh tanpa toleransi. "Iya." Liu Tu tidak berani mengatakannya lagi. Sesi minum ini dipastikan tidak bisa berlanjut dengan damai. Setelah minum 2 cangkir lagi, Peng Demon Emperor mengambil mutiara spiritual transmisi. "Zhongyan, sudah lama sejak kita tidak saling menghubungi." Pesan itu menyebabkan Peng Demon Emperor berhenti minum sepenuhnya. Itu karena pria yang mengirim transmisi itu adalah seorang ahli yang bahkan Peng Demon Emperor tidak dapat melihat. Itu adalah ahli yang dikenal sebagai Eternal Qian Emperor. "Saudara Ciking, apa masalah yang mungkin Anda miliki untuk menemukan saya?" Kaisar Peng Iblis masih sopan kepada Kaisar Qian. Kaisar Qian mentransmisikan, "Saya memiliki masalah yang saya cari untuk Anda. Sejujurnya dalam waktu sekitar 1 tahun saya akan mengalami kesengsaraan ilahi." "Mengalami kesengsaraan ilahi?" Jantung Peng Demon Emperor melonjak. "Betul sekali, saya telah memutuskan untuk mengundang semua teman saya dari alam abadi dan iblis untuk menghadiri kesengsaraan ilahi saya. Saya menghubungi Anda karena saya ingin memberitahu Anda untuk datang dan menghadiri kesengsaraan ilahi saya. Zhongyan, apakah Anda tertarik untuk melihat saya menjalani kesengsaraan ilahi?" Nada transmisi Kaisar Qian sepertinya sangat santai. Seberkas cahaya melintas melewati mata Peng Demon Emperor. "Tentu saja saya akan tertarik. Kesengsaraan ilahi saudara Ciking, karena Anda telah mengundang saya, bagaimana mungkin saya tidak muncul?" Biasanya ketika orang mengalami kesengsaraan ilahi, mereka tidak akan memberitahu orang lain di mana mereka akan menghadapi kesengsaraan ilahi untuk mencegah diganggu oleh orang lain. Namun Kaisar Qian malah mengundang orang. Itu adalah sesuatu yang lebih aneh. Hanya saja terhadap orang-orang seperti Peng Demon Emperor itu bermanfaat bagi mereka untuk menonton kesengsaraan ilahi. Dengan demikian dia tentu tidak akan melewatkan kesempatan ini. "Baik, saya memperkirakan bahwa kesengsaraan ilahi saya akan tiba setelah 1 tahun. Adapun waktu pastinya saya masih tidak yakin sekarang. Saya telah memutuskan lokasi di mana saya akan menjalani kesengsaraan ilahi, itu akan berada di planet tak berpenghuni di galaksi Anglika Dahurika dari bidang bintang piring Roe alam abadi bintang puncak punggung. Anda hanya perlu tiba di Jadeway Star dan bawahan saya secara alami akan memandu Anda ke Ridge Star ketika waktunya tiba." Kaisar Qian mengumumkan detail lokasi dan waktunya. Kaisar Peng Iblis menanggapi melalui transmisi. "Bagus, aku pasti akan berada di sana saat waktunya tiba. Zhongyan, kamu juga bisa menyebarkan informasi ini. Selama mereka dapat tiba di Ridge Star selama masa kesengsaraan ilahi saya, maka masing-masing dari mereka dapat menghadiri kesengsaraan ilahi saya," kata Kaisar Qian.
Segera setelah itu Peng Demon Emperor dan Qian Emperor memutuskan transmisi mereka. Namun transmisi dari waktu ini menyebabkan Peng Demon Emperor menjadi bingung. Peng Demon Emperor sedang berpikir keras dengan alis berkerut. Yang mulia, panggil Aoku dengan suara rendah. Aoku dan Liu Tu sama-sama bingung dengan apa yang dipikirkan Peng Demon Emperor. Kaisar Peng Iblis mengangkat kepalanya. Dia melihat ke Aoku dan Liu Tu. Liu Tu, Aoku, izinkan aku bertanya pada kalian berdua, jika Kaisar Qian menjalani kesengsaraan ilahi, mengapa dia mengundang semua orang dari alam abadi dan iblis? Mengalami kesengsaraan ilahi adalah peristiwa besar, apakah dia tidak takut orang lain menimbulkan masalah untuknya? Yang mulia, apakah Anda mengatakan Kaisar Qian akan mengalami kesengsaraan ilahi? Baik Aoku dan Liu Tu tercengang. Dalam pikiran mereka masih berpikir bahwa Kaisar Abadi yang misterius Kaisar Qian masih merupakan Kaisar Abadi tingkat 8. Siapa yang menyangka bahwa dia akan menjalani kesengsaraan ilahi? Itu benar, Qi akan menjalani kesengsaraan ilahi. Selanjutnya dia mengundang banyak orang dari alam abadi dan iblis untuk menghadiri kesengsaraan ilahi. Katakan menurutmu apa yang dilakukan oleh Qi ini? Kaisar Peng Iblis sedang merenung dengan alis berkerut. Liu Tu tiba-tiba berbicara, untuk Kaisar Qian berani melakukan hal seperti itu menandakan bahwa dia yakin akan mampu melewati kesengsaraan ilahi, dan dia tidak khawatir bahwa orang lain akan menimbulkan masalah baginya. Aoku juga mengangguk setuju. Kaisar Qian rubah tua itu dia sangat tertutup. Baginya berkultivasi selama ini dia pasti memiliki beberapa trik khusus di lengan bajunya. Kaisar Peng Iblis mengangguk dan tertawa dingin. Dulu saat aku masih kecil, Qi ini sudah menjadi salah satu hegemoni dari alam abadi. Namun sekarang Qi tidak lagi menjadi pusat perhatian. Baginya untuk tiba-tiba mengundang orang yang tak terhitung jumlahnya untuk melihatnya menjalani kesengsaraan ilahi, saya akan melihat jenis trik ampuh apa yang dimiliki Qi ini untuk melewati kesengsaraan ilahi. Tidak hanya Peng Demon Emperor. Pada tanggal ini Kaisar Alam Abadi Yu, Kaisar Mistik dan Kaisar Api yang baru muncul, Kaisar Iblis Darah dari Alam Iblis, Kaisar Iblis Hitam dan Kaisar Iblis Asura dan jepretan besar Alam Iblis dari klan burung, klan naga dan klan binatang semuanya menerima transmisi Kaisar Qian. Isi transmisinya sangat sederhana. Dia hanya mengundang sekelompok orang untuk menyaksikan kesengsaraan ilahinya. Selain itu, ketika Kaisar Qian mengirimkan transmisinya, dia juga memberitahu orang-orang dapat menyebarkan berita tentang kesengsaraan ilahi, sehingga lebih banyak orang dapat pergi dan menghadirinya. Tidak peduli siapa itu, selama mereka bisa tiba di sana, maka mereka akan diizinkan untuk menghadiri kesengsaraan ilahi. Undangan berskala besar dari para ahli dari alam abadi dan iblis untuk menghadiri kesengsaraan ilahi, hal seperti itu sangat langka dalam sejarah alam abadi dan iblis. Tentu saja sebagian besar orang yang telah melakukan hal seperti itu dalam sejarah sebagian besar adalah salah satu dari 3 kaisar alam iblis. Tidak ada satupun kaisar abadi dari alam abadi yang berani melakukan hal seperti itu. Qin Yu yang berada di bintang kabut mengalir juga menerima transmisi Kaisar Qian. Dalam transmisinya Kaisar Qian bahkan memuji Qin Yu. Dia memuji bagaimana Qin Yu benar-benar mampu membunuh Kaisar Iblis tingkat 8 Bai Feng sendirian. Ini menandakan bahwa Qin Yu setidaknya telah menjadi salah satu ahli puncak dari alam abadi dan iblis. Hanya sejumlah kecil orang yang bisa sedikit menekan Qin Yu. Di dalam Clear Flow Mansion dari Five Willows Palace. Fei Xiao Hei, kalian berdua harus mempersiapkan diri. Dalam beberapa hari lagi kami akan berangkat. Kali ini kesengsaraan ilahi Kaisar Qian juga merupakan kesempatan bagus bagi kita. Mari kita lihat, bagaimana kesengsaraan ilahi akan membantu kita mempersiapkan diri kita di masa depan, kata Qin Yu langsung. Kesengsaraan ilahi kita pasti harus memeriksanya. Hou Fei agak bersemangat. Hei Yu bergumam, kakak, berapa banyak dari kita yang akan pergi kali ini?
Alam abadi terletak sangat jauh dari bintang kabut yang mengalir. Jika kami pergi, kami perlu waktu cukup lama untuk kembali. Kami bertiga, Wulan dan Bailing juga bisa mengikuti kami. Adapun Guovan dan Little Tong, mereka akan tinggal di Five Willows Palace. Dengan Dong Sue yang merawat mereka dan menambahkan fakta bahwa bintang kabut yang mengalir ini dapat dianggap berada di bawah aturan kami, orang lain tidak dapat menemukan mereka sehingga mereka harus sangat aman. Qin Yu berpikir sejenak dan kemudian berkata. Hei Yu dan Ho Fei juga mengangguk setuju. Tiba-tiba Qin Yu membalik tangannya dan mengeluarkan mutiara spiritual transmisi. Qin Yu, apakah Anda juga menerima transmisi Kaisar Qian? Transmisi ini dikirim dari Pangeran Klan Naga Ao Huming. Ya, saya juga menerimanya, Qin Yu menjawab. Qin Yu, Anda pasti harus pergi kali ini. Kesengsaraan ilahi publik itu pasti akan menarik banyak ahli. Nenek Yin Hua, Kaisar Ni dan mereka tidak hanya akan pergi, beberapa ahli tersembunyi sejati juga akan muncul. Para ahli tersembunyi itu tidak peduli dengan reputasi, tetapi sangat peduli dengan kesengsaraan ilahi. Acara ini pasti akan sangat besar. Ao Huming tampak agak bersemangat. Ahli tersembunyi yang sebenarnya, Qin Yu juga mulai menantikannya. Tepatnya berapa banyak ahli tersembunyi yang ada di alam abadi dan iblis. Kecuali dia benar-benar bertemu dengan mereka, dia tidak akan pernah tahu tentang mereka. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.